salah satu rangkaian event yang Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Selain webinar, kami juga mengadakan acara lanjutan berupa workshop yang nantinya akan diadakan di hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 pukul 1 siang ya Bapak dan Ibu. Di event workshop tersebut, Bapak dan Ibu dapat hands-on dengan menggunakan software InfraWorks. Ya, di materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mas Rahmat Gusdian atau biasa dipanggil Mas Gusdian. Mas Gusdian ini sebagai Application Engineer Infrastructure di Cipta Satria Informatika. Baik, sebelum masuk ke acara inti, apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Mas Gusdian, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan di kolom Q&A ya Bapak dan Ibu. Oke. Untuk Mas Gusdian, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas perkenalannya Mbak Monica. Kembali lagi perkenalkan, saya Rahmat Gusdian atau biasa dipanggil Gusdian. Di sini saya bergerak sebagai Application Engineer. Pada webinar kali ini, sesuai judulnya, kita akan membahas bagaimana Autodesk InfraWorks dapat melakukan simulasi lalu lintas, khususnya pada daerah simpang. Lalu untuk agenda webinar pada siang hari ini diawali dengan overview atau garis besar tentang analisis lalu lintas, tentang lalu lintas itu sendiri, dan bagaimana pentingnya lalu lintas sebagai penunjang kehidupan. Lalu kita akan masuk ke bagaimana alur kerja untuk simulasi lalu lintas untuk simpang yang sudah ada atau existing itu untuk secara umum bagaimana alur kerjanya. Lalu ada juga untuk alur kerja simulasi lalu lintas untuk simpang yang akan dibangun atau ketika membangun jalan yang nantinya akan membentuk simpang, kita akan bahas. Lalu kita akan melihat bagaimana langkah-langkah simulasi lalu lintas dengan InfraWorks. Lalu ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan sesi penutupan. Lalu untuk overview sendiri, bagaimana kita lihat pentingnya lalu lintas khususnya pada era industri kali ini, bagaimana pentingnya lalu lintas untuk sebagai penunjang bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sebagai penghubung antara satu akses atau satu tempat terhadap tempat yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, lalu lintas sendiri itu didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Nah, lalu ruang lalu lintas jalan sendiri itu adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak atau gerakan perpindahan bagi kendaraan, orang, dan garis miring atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Maka dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya lalu lintas itu sendiri. Kita coba bayangkan bagaimana tubuh kita, bagaimana jika hanya terdapat jantung tanpa terdapatnya nadi dan juga vena ya, pembuluh darah. Nah, tentu saja itu akan kesulitan. Akan kesulitan bagaimana darah tersebut akan mengalir dan bagaimana kehidupan yang baik pun tidak akan tercapai. Maka kita juga dapat melihat betapa sulitnya kita hidup jikalau darah yang mengalir tersebut tidak mengalir dengan lancar. Kita dapat membayangkan atau menganalogikannya seperti itu. Berarti jika ada masalah di pembuluh darah, maka akan merembet atau berdampak pada tempat lainnya. Lalu untuk simulasi lalu lintas itu sendiri adalah pemodelan pergerakan lalu lintas, baik secara matematis atau grafis, baik secara itu 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu untuk matematis bisa berupa grafik atau persamaan, untuk memodelkan lalu lintas secara real di lapangan, baik saat kondisi existing maupun skenario tertentu atau kebijakan tertentu. Jadi misal ketika kita lihat lalu lintas pada saat existing atau sekarang ini seperti apa, lalu
sebagai base itu bisa dilihat 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu bagaimana perkembangannya. Baik, untuk yang pertama kita akan melihat alur kerja simulasi lalu lintas untuk simpang yang existing atau yang sudah ada. Dalam hal ini bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk skenario maupun bahan untuk evaluasi, bisa juga untuk penerapan kebijakan tertentu seperti analisis dampak lalu lintas atau andalalin. Ini adalah alur kerja simulasinya untuk simpang existing. Lalu yang pertama adalah dimulai dengan survei lalu lintas untuk daerah yang kita tinjau, baik dari secara fisik maupun non fisiknya. Dalam non fisik, baik seperti untuk volume kendaraan, jenis kendaraan yang lewat itu jenisnya apa saja, lalu bagaimana distribusinya, dia memiliki arah misal belok atau lurus, seperti itu, dan jumlahnya berapa banyak, serta waktu tinjauan kita itu berapa lama, misal waktu satu untuk jam pulang kerja atau jam puncak atau jam berangkat kerja. Lalu karena kendaraan tersebut mengisi ruang-ruang jalan, maka pengukuran geometri jalan yang tersebut menjadi penting, karena akan merepresentasikan pergerakan kendaraan itu secara lebih akurat. Jadi misal jalan tersebut misal ada berapa lajur, lalu untuk arahnya 1 jalur atau 2 jalur, dan juga misal ada median juga, dan juga misal di mulut simpangnya memiliki lebar berapa, dan ini dapat kita lakukan pengukuran untuk mendapatkan hasil pemodelan yang baik. Lalu dilanjutkan pemodelan lalu lintas dengan input-inputnya seperti input distribusi kendaraan, input jenis kendaraan, dan juga input geometri jalannya. Lalu kita melakukan simulasi dan kita mendapatkan output berdasarkan hasil dari simulasi tersebut. Baik kadang itu adalah berupa panjang antrian kalau jika tersebut daerah simpang yang konfliknya besar, ataupun bisa juga dengan jumlah kendaraan yang dapat lewat dalam jangka waktu tertentu. Lalu lalu langkah yang penting selanjutnya adalah kita melakukan validasi. Apakah hasil pemodelan kita itu sudah benar, dalam artian keadaan real yang kita survei dengan keadaan yang kita modelkan itu sesuai. Misal dalam keadaan real terdapat 3.000 kendaraan yang keluar dalam waktu 2 jam, misal pada jam puncak. Tetapi kalau di model kita ternyata yang keluar hanya misal dari 3.000 tersebut yang keluar misal hanya 1.200. Nah, mungkin ada yang perlu dicek kembali di bagian input pemodelan, mungkin antara waktu siklusnya sedang tidak bagus atau bermasalah, atau inputnya kurang baik untuk intervalnya misalnya. Lalu jika sudah dilakukan, setelah dilakukan untuk validasi, jika sesuai, misal untuk kendaraan yang keluar itu tidak berbeda jauh, misal hanya berbeda 5-7%, misal dari 100 kendaraan, misal yang keluar adalah 95 atau 103, nah itu masih sesuai dengan hasil, maka kita bisa lanjut ke angka selanjutnya. Lalu kita dapat melakukan skenario lalu lintas berdasarkan base atau dasar dari simulasi existing yang telah kita lakukan. Seperti misal dalam sebuah wilayah, dengan volume kendaraan seperti ini dalam waktu sekarang, misal dengan masing-masing kemampuan atau judgement dari masing-masing tenaga ahli lalu lintas, memprediksi akan terjadi pertumbuhan kendaraan sekitar sekian persen untuk 5 tahun ke depan, misal 5 tahun atau 10 tahun dengan distribusi yang sama atau dengan jenis yang sama untuk persentasenya, maka hal ini dapat dilakukan skenario seperti tersebut untuk melihat perkembangan dari kinerja simpangnya, apakah memburuknya sampai berapa kali lipat atau terjadi antrian atau waktu tunggu yang sangat lama. Lalu simulasi tersebut dilakukan baik secara matematis maupun grafis
yang nantinya akan didapat output yang tadi saya sebutkan. Lalu, jikalau ingin melakukan penanganan, baik fisik maupun non-fisik, dalam hal ini misal untuk non-fisik, misal penerapan kebijakan, atau ini misal dibuat untuk searah, atau ini dibuat waktu siklusnya diperpanjang misal. Nah, ini dapat kita lakukan di penanganan lalu lintas non-fisik. Ataupun secara fisik bisa juga dengan misal terjadi pelebaran, kita buat pelebaran jalan, bisa dari 2 lajur ke 3 lajur untuk menambah kapasitas dari jalan tersebut, itu dapat kita lakukan juga. Lalu kita juga mengerun atau melakukan simulasi yang didapat outputnya. Lalu kita cek apakah kinerja simpang dibanding dengan penanganan maupun dengan tidak penanganan itu sesuai dengan harapan. Misal dengan penanganan kita lakukan, tingkat kemacetannya atau konfliknya berkurang 20%, misal. Nah, sementara target kita paling tidak dia berkurang 30%. Maka kita anggap tersebut tidak terlalu membaik ya, maka kita dapat lakukan kembali iterasi untuk penanganannya. Jikalau kinerja simpangnya membaik dalam artian ya sudah sesuai target untuk antriannya misal dan juga untuk jumlah kendaraan yang bisa lewat, maka hal tersebut dapat dikatakan hasil yang kita harapkan, maka simulasi lalu lintasnya bisa selesai. Lalu bagaimana jika kita membuat jalan baru atau jalan baru yang nantinya akan membentuk simpang? Maka akan dijelaskan di alur kerja simulasi lalu lintas untuk simpang baru. Yang pertama kita mulai ini sebenarnya adalah langkah opsional untuk melihat survei lalu lintas, survei keadaan atau penggunaan lahan di sekitar wilayah yang kita tinjau. Misal untuk penggunaan tata lahannya, misal ini daerah pasar atau daerah perbelanjaan yang volume kapasitasnya atau sebagai tarikan itu sangat besar. Atau juga ini daerah perkantoran yang dapat menimbulkan tarikan yang besar. Maka ini juga sebagai bahan opsional kita untuk menentukan volume lalu lintas harian rata ya. Jadi untuk penentuannya ini bisa mengacu pada standar yang telah berlaku di Indonesia, dalam hal ini di Manual Kapasitas Jalan Indonesia ya, atau MKJI tahun 97. Nah, jadi dengan hasil LHR tersebut atau lalu lintas harian rata, maka kita dapat melakukan sebagai input dari perancangan dari jalan kita yang nantinya akan bertemu dengan jalan lain yang akan menimbulkan konflik lalu lintas. Lalu kita tidak lupa memodelkan geometrik dan prasarana jalan. Misal geometrik kita dengan volume yang telah kita tetapkan sebelumnya, kita mendapat berapa lajur. Misal kita tentukan ada 2 lajur atau 4 lajur 2 jalur misal. Nah, itu juga, terus kita juga dapat misal langsung menambahkan pemodelan untuk non-fisik, misal seperti kita tambahkan simpang. Dan juga misal kita lebarkan mulut simpangnya, itu bisa dilakukan. Lalu simulasi tersebut dijalankan dan didapatlah output. Misal berapa kendaraan yang dapat keluar dalam jangka waktu tertentu pada jam puncak yang telah kita tentukan. Nah, seperti tadi, apabila kinerja simpangnya tidak sesuai harapan, maka kita lakukan pemodelan kembali, baik dari fisik maupun non-fisiknya, apakah sesuai dengan target yang kita tetapkan atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai, misal dari tahun sekarang sampai misal sekian tahun ke depan, misal sampai 5 tahun ke depan masih waktu antriannya ataupun kendaraan yang bisa keluar masih bisa banyak, maka dapat dikatakan kinerja simpang sudah baik. Dan maka hal tersebut bisa digunakan untuk perancangan selanjutnya. Lalu sekarang kita akan melihat bagaimana simulasi lalu lintas di InfraWorks. Dalam hal ini kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa InfraWorks adalah aplikasi yang digunakan untuk makro konseptual design. Jadi tidak hanya satu gedung atau satu jalan, maka ini berlaku untuk satu wilayah. Jadi kita dapat melakukan desain secara konseptual, dan juga untuk analisisnya kita
dapat melakukan pre-analysis atau preliminary analysis. Dan ini juga berlaku untuk traffic simulation. Lalu saya akan mencoba jelaskan sebelumnya untuk garis besar untuk bagaimana kita melakukan analisis lalu lintas di InfraWorks. Yang pertama adalah kita pilih wilayah yang ingin kita tinjau, yang juga nantinya disimulasikan dengan model builder, agar hal ini bertujuan agar kita tidak perlu repot-repot membuat kembali untuk trase jalannya dan juga untuk misal untuk koridor jalannya. Jadi kita bisa langsung mengambil dari model builder, karena kan ini hanya untuk conceptual design. Lalu pastikan semua jalan yang akan ditinjau nanti untuk jalannya dan juga simpangnya itu berbentuk komponen road. Dalam artian sudah ada koridor jalannya, kita tidak hanya alignment-nya saja, jadi sudah ada lebar jalannya, sudah ada jalurnya dan sebagainya. Lalu kita buka untuk analyze di traffic simulation. Ini juga salah satu fitur dari InfraWorks yang memungkinkan kita melakukan analisis lalu lintas. Lalu kita mengatur profil untuk kendaraan dan simpang kita. Jadi misal kendaraan yang kita tinjau ada apa saja, misal ada truk, atau ada bis, ada minibus, ada motor, atau mungkin ada sepeda juga yang ingin dimasukkan. Lalu untuk simpangnya bagaimana untuk geometriknya dan sebagainya, kita atur di situ. Kita atur semua. Untuk itu lalu kita menjalankan simulasi tersebut dengan jangka waktu yang telah kita tetapkan sebelumnya. Lalu dari hasil tersebut kita dapatkan hasil volume kendaraan berdasarkan daerah bangkitan tarikannya, zonanya. Lalu kita dapat juga mempublish hasil tersebut di Excel. Lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan simulasi lalu lintas dengan InfraWorks. Seperti yang saya mention pada flowchart tadi, langkah pertama tentu kita harus membuka atau memilih opsi dari model builder agar kita dipermudah untuk melakukan pemodelan atau visualisasinya. Jadi tidak perlu repot-repot buat dari awal. Setelah kita pilih model builder, kita akan pilih wilayah mana yang akan dijadikan daerah tinjauan. Dalam hal ini misal saya memilih daerah Banyuraden di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini untuk misal saya memiliki beberapa daerah yang ingin ditinjau. Dalam hal ini maka kita harus memilih paling tinggi untuk wilayahnya tersebut memiliki kelihatan ada akses jalan di situ. Jadi nanti akan kebaca di InfraWorks-nya untuk jalan tersebut. Untuk jalan tersebut ini sudah cukup akurat ya di InfraWorks, karena nanti nama-nama jalan tersebut untuk jalan besar itu sudah ada sendiri. Misal ini ada Jalan Wates, nanti kita cek di model kita, oh namanya sudah Jalan Wates, atau Jalan Ring Road Barat, sudah namanya sudah Ring Road Barat. Lalu kita tidak lupa juga untuk mengset koordinat sistem kita. Karena ini karena basis dari pembuatan model builder ini adalah Bing Maps. Bing Maps itu sendiri adalah berdasarkan hasil proyeksinya Mercator, maka kita harus menggunakan UTM 84 atau Universal Transfer Mercator 84. Nah, lalu untuk daerah yang kita harus cek di titik mana atau di wilayah mana, termasuk wilayah mana. Kalau untuk wilayah saya tinjau sendiri ini adalah 49S, karena Yogyakarta berada di wilayah 49S. Kalau di Jakarta kalau tidak salah 48 ya, 48S. Lalu setelah kita memilih wilayah, kita akan diberi pilihan di manakah kita ingin menyimpan model kita. Bisa lakukan dengan kita sudah punya akses dengan BIM 360 untuk penyimpanan secara cloud, bisa juga kita simpan di sana, ataupun untuk kalau lokal kita bisa simpan di komputer kita. Jadi bisa lebih cepat untuk aksesnya karena tidak butuh downloadan dari cloud lagi. Ini tidak perlu sinkronisasi terhadap cloud.
Ini adalah contoh yang saya ambil dari daerah Banyuraden tadi di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sudah ada konseptualnya. Lalu ini adalah jalannya, ini jalan besarnya Jalan Wates ya. Ini adalah jalan watesnya, lalu ada simpang-simpang yang telah dibuat. Jadi sudah cukup akurat, bahkan kadang untuk wilayah-wilayah tertentu atau simpang-simpang tertentu sudah diketahui ini simpangnya bersinyal atau tidak. Jadi misal daerah simpang di Jakarta, misal simpang Tamrin, oh ini daerahnya sudah ada apilnya. Jadi nanti di Infraworks sendiri udah kebaca bahwa ini apil. Kita tinggal setting berapa waktunya. Lalu untuk langkah awal dari setiap pemodelan kita lakukan adalah kita mengatur dari model properties kita. Dalam hal ini kita buka bagian yang gambar seperti gedung ini di tab manage untuk mengatur model properties kita. Karena kita berhubungan dengan lalu lintas, maka kita harus melihat untuk mengecek dari arah dari kendaraan kita. Karena kita di Indonesia yang menerapkan setir kanan ya, atau dalam bahasa lain itu jalur kiri, maka kita harus atur untuk di left side of the road untuk pengaturan driving direction kita. Lalu ini juga misal karena digunakan untuk preliminary design, Anda juga dapat melakukan pemilihan standar untuk desain jalan yang nantinya mungkin Anda ingin buat secara konseptual, lalu Anda dapat modelkan kembali atau detailkan kembali. Dalam ini kita dapat memilih dua standar Inggris dan juga standar Amerika. Amerika itu, kalau Inggris itu DMRB ya, Design Manual for Road and Bridge. Lalu setelah itu kita buat proposal atau perencanaan desain kita. Kenapa proposal itu penting? Karena Infraworks memiliki titik kuat adalah iteratif design. Jadi kita melakukan desain kita secara iteratif sehingga kita dapat melihat lah setidaknya dari konseptual desain kita itu yang paling optimum itu yang mana sebelum kita masuk ke detail desain ya. Kita pilih gambar yang berwarna yang berbentuk seperti kertas dan juga penggaris segitiga siku. Lalu nantinya muncul di sebelah kanan itu ada proposals. Nah, ini betapa ini kalau untuk awal ada namanya proposal master. Dalam hal ini proposal master adalah keadaan apa adanya, keadaan awal. Kenapa proposal itu penting? Karena jika kita bisa menambahkan jalan di master tersebut, misal kita melakukan desain di master tersebut, jalan dan konseptual, bangunan konseptual dan sebagainya, maka nanti kita tidak tahu bagaimana desain awal kita, maksudnya model awal kita sebelum diubah atau model existing, sehingga kita akan kesulitan. Ini sebenarnya sudah ada atau belum sih secara existing, seperti itu. Maka itulah pentingnya membuat proposal. Jadi ketika kita membuat proposal, itu dia tidak akan berpengaruh ke model existingnya. Nah, lalu misal saya ingin menambahkan proposal baru, saya ingin menggunakan proposal berupa traffic simulation, maka saya akan bisa beri nama traffic simulation. Untuk seperti saya mention tadi pada flowchart simulasi lalu lintas dengan Infraworks, maka setiap jalan yang kita tinjau harus berbentuk untuk komponen road. Jadi kita sudah harus ada bentuk fisik dari jalan tersebut, mau lebar jalannya berapa lajur. Jadi harus benar-benar teridentifikasi atau terdefinisi di Infraworks dengan menggunakan komponen road. Kalau untuk jalan existing kita ambil dari model builder tadi, itu kan sudah ada jalan, tapi ini masih berupa jalan rencana atau planning road. Jadi belum dapat dilakukan pemodelan di situ, belum dikonversi, maka kita dapat langsung melakukan konversi. Lalu kita setelah mengkonversi semua jalan kita, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah
kita kita lakukan analisis transportasi. Dalam hal ini analisis simulasi lalu lintas. Jadi kita bisa klik untuk gambar yang mobil 2 ini untuk depan belakangnya. Nah, lalu kita dapat memilih daerah mana yang kita tinjau. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba meninjau salah satu simpang 3 ya. Nah, ketika kita membuat area, maka dia atau infraworks sendiri akan membaca secara otomatis berapa valid road-nya, berapa jalan yang telah kita konversi ke komponen road. Lalu dia juga akan otomatis membaca berapa jumlah simpang yang kita pilih. Nah, karena ini hanya satu simpang, maka kita membaca satu. Dan juga untuk zona bangkitan tarikannya, dia langsung membaca. Dalam ini kan simpang 3, maka akan terbentuk 3. Nah, kalau Anda ingin meninjau secara lebih makro, maka dia akan membaca lagi, misal intersection-nya naik. Jadi misal 3, 4, 5, juga zonanya juga pasti akan bertambah. Oke, lalu setelah kita pilih ini, kita pilih wilayah yang kita tinjau, maka akan keluar traffic study areanya. Maka dalam hal ini kita bisa lakukan langsung simulasi cepat ya mungkin untuk visualisasi saja kalau untuk hal tersebut. Tapi kita juga dapat lakukan simulasi secara mendetail berdasarkan dari hasil survei. Misal kita telah melakukan survei sebelumnya. Dengan cara kita membuka traffic analyze panel yang disediakan oleh Autodesk. Jadi dalam ini untuk melakukan input data secara detail kita dapat lakukan di sini. Ini adalah tampilan depan dari Autodesk InfraWorks Traffic Analysis. Bisa kita lihat ini adalah daerah yang kita tinjau untuk gambar-gambarnya. Lalu kita juga dapat melihat simulasi-simulasi apa saja yang tersedia. Misal ini ada short morning, long morning, short evening, dan long evening. Dalam ini artian simulasi untuk misal yang puncak pagi hari, jam puncak sore hari mau ditinjau secara keseluruhan atau secara singkat saja. Itu terdapat langsung dibuatkan di sini. Dan tentu saja kita juga dapat membuat nama simulasi lain secara custom yang nantinya akan diatur masing-masing di parameter, kontrol, demand, dan display yang akan saya terangkan lebih lanjut. Nah, kita telah melakukan misal survei kendaraan. Maka untuk kendaraannya sendiri, ini dapat kita lakukan input di bagian demand. Nah, ini ada 4 ya, tapi yang sebenarnya yang penting ada 3. Demand division, demand profiles, dan juga demand. Nah, demand sendiri ini adalah bagaimana kita melakukan hasil dari input atau hasil dari survei kita terhadap jumlah kendaraan. Misal dari zona 1 ke zona 2, ke zona 2 ke zona 3, itu jumlah kendaraan yang lewat dalam waktu tertentu itu berapa. Nah, lalu untuk pembagian kendaraannya, misal ternyata yang lewat dihitung-hitung berdasarkan jumlah itu 60% itu motor, 20% itu mobil penumpang misal. Maka ini dapat kita atur di demand division. Nah, jadi untuk persentase kendaraannya dapat kita setting juga. Lalu ini juga ada demand profiles yang juga berguna jika kita melakukan simulasi melakukan survei tersebut berdasarkan interval. Misal kita surveinya tidak langsung 1 jam. Misal kita bagi data per 15 menit. Setiap 15 menit dalam artian kalau 1 jam ada 4 interval. Nah, kita bisa cek dalam 4 itu memiliki persentase berapa saja. Misal untuk menit 15 pertama, ternyata dari jumlah kendaraan lewat, yang lewat ada 30%. Nah, terus di 15 menit kedua adalah 10%, dan sebagainya dapat kita atur di sini. Lalu ini adalah demand yang telah saya jelaskan tadi untuk bagaimana pembagian jumlah kendaraan dari bangkitan tarikan. Tab ini adalah bangkitan dan tab ini adalah
tarikannya. Ini untuk jumlah kendaraan yang lewat. Jadi sudah bisa langsung nanti langsung direkap di sini dan juga total semuanya ada di sini. Lalu ini untuk pembagian jenis kendaraannya ya. Kita lihat untuk kendaraan kecil, kendaraan sedang, kendaraan besar, ada SUV. Nah, ini juga dapat kita custom bagaimana kita melakukan survei. Nah, biasanya kalau survei-survei yang biasa kita lakukan itu membagi kendaraan menjadi 6 ya. Ada mobil penumpang, ada bis, ada truk, ada motor, ada minibus, dan juga ada unmotorized ya, atau kendaraan yang tidak ada motornya. Namanya mini sepeda seperti itu. Itu juga dapat kita lakukan setting secara custom. Lalu ini untuk parameters. Di tab parameters ini ada beberapa yang dapat kita cek. Nah, ini misal edit terms ini berguna sebagai checking. Simulasi kita nanti dilakukan secara berapa lama. Nanti dia tanya dari jam berapa sampai jam berapa untuk waktu simulasinya. Misal untuk kita melakukan simulasi di jam puncak pagi. Misal dari jam 8 ke jam 9. Nah, itu dapat kita lakukan setting di terms. Lalu untuk behaviors, ya ini untuk adalah perilaku dari pengendara. Jadi pengendara tersebut, misal di daerah tertentu kita cek itu memiliki tingkat keberanian ya dalam tanda kutip yang lebih tinggi, misal jarak antar kendaraannya mepet-mepet atau waktu reaksinya atau bagaimana dia mengerem itu ternyata sangat cepat. Jadi dalam jarak yang sangat pendek dia dapat langsung refleks mengerem. Nah, itu dapat kita atur di behaviors. Lalu ini untuk restriction, ini untuk larangan, misal kendaraan ini tidak boleh masuk dan sebagainya. Lalu ini di vehicle, ini kita dapat menentukan jenis-jenis kendaraan yang akan kita input tadi, baik dimensinya dan juga besarannya. Misal di mesinnya, misal ada berapa cc, misal motor 2 tak atau 4 tak, dan juga berapa cc dapat kita lakukan setting di vehicles. Nah, ini adalah vehicle type yang saya mention tadi. Dan ini kita dapat menambahkan sendiri ya untuk, dan ini kita dapat secara default dia ada 6, 101 sampai 106. Nah, kita dapat tambahkan 1 misal untuk motorcycle. Lalu untuk grupnya kita dapat tambahkan secara otomatis di motorbike. Nah, lalu untuk size-nya sendiri itu untuk dimensi, panjang lebar, tinggi dari kendaraan tersebut. Lalu ini untuk dynamic, untuk seperti yang saya mention tadi, untuk jenis mesinnya, jadi untuk kecepatan, percepatan, perlambatan, dan juga produksi CO2 dilihat di dynamics. Nah, untuk kita juga dapat melakukan custom engine, atau kita dapat menginput secara custom untuk mesin, jenis mesin tersebut di engines ya. Lalu untuk fleet sendiri ini seperti namanya, fleet itu atau armada, kita dapat lakukan klasifikasi kendaraan apa saja yang merupakan kendaraan pribadi atau private vehicle. Dalam hal ini misal kendaraan penumpang, kendaraan truk, kan itu juga kendaraan truk dan juga motor. Nah, lalu misal yang untuk armada untuk kendaraan umum adalah misal bis, misal seperti itu. Nah, lalu ini adalah kontrol melakukan kontrol di simpang. Ini untuk intersection sendiri, ini adalah pengaturan terhadap simpang tersebut. Misal simpang tersebut tidak bersinyal. Nah, ini yang kita bisa atur. Yang mendapatkan prioritas itu dari zona mana, misal dari sini ke sini lurus itu adalah prioritas. Sehingga yang dari sini ingin berbelok harus menunggu sampai sepi atau sampai memungkinkan dia untuk masuk, dia baru akan masuk. Lalu itu lalu boom gates itu adalah palang ya. Seperti kita lihat, kalau palang umumnya kita lihat itu di portal depan kompleks lah. Depan kompleks ada portalnya, hanya kendaraan dengan tinggi tertentu yang boleh masuk, kita dapat atur di situ. Lalu ini untuk remetering itu untuk sebagai perhitungan. Jadi
Kalau kita lihat di beberapa lebih contoh saya contohkan yang lebih familiar itu seperti di tempat parkir mall. Kan di gerbang masuknya atau kita pas ambil karcis kelihatan kapasitas dari tempat parkir di mall tersebut itu berapa, lalu kendaraan yang masuk itu atau yang ada di dalam itu berapa. Nah, ini juga dapat kita lakukan perhitungan juga dengan parametering. Lalu ini adalah kontrol terhadap simpang yang saya jelaskan tadi, misal dari jalan 1 ke jalan 2, dalam hal ini berbelok yang sudah diberitahu oleh aplikasi ini, road 1 ke road 2 itu apa. Nah, ini dapat dijelaskan. Misal ini adalah free flow, dalam artian dia adalah mendapatkan prioritas. Jadi sementara yang stop sign, dia harus menunggu kendaraan yang dari free flow kosong agar dia bisa lewat. Nah, lalu kita seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa simulasi tersebut selain yang sudah disediakan, misalnya untuk jam puncak pagi atau petang, maka kita dapat tambahkan secara custom untuk simulasi yang lain. Yang saya tambahkan di gambar warna hijau ini untuk menambah gambar add. Nah, jika kita misal ingin untuk kepentingan tertentu, misal untuk mengalin, nah kita dapat lakukan penambahan secara custom dengan parameter-parameter yang dapat disetting. Nah, lalu kita setelah selesai melakukan input, melakukan pengaturan terhadap simpangnya, terhadap kendaraannya, terhadap volumenya, maka kita dapat lakukan simulasi. Kita kembali lagi ke traffic study area-nya, kita run simulation. Nah, ini adalah hasil simulasinya yang sedang berjalan. Nah, misalnya ada kendaraan lewat, nanti kita juga dapat, ini saya simulasi, misal untuk simulasi singkat 10 menit, misalkan ketahuan dari jam 8 sampai jam 8 lewat 10. Nah, kita juga dapat mempercepat sampai 30 kali ya, untuk kita berfokus pada hasil simulasinya. Nah, ini nanti juga akan keluar, akan kelihatan kendaraan apa saja yang telah kita telah setting atau atur pada bagian input, maka akan keluar di sini. Lalu bagaimana perilakunya, itu juga akan keluar. Lalu jika sudah analisis sudah selesai, ini sudah mencapai tahap akhir, maka kita dapat report berupa berbagai file, baik CSV maupun XLS, untuk kita lakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu hasil dari simulasi. Jadi bisa ketahuan setiap kendaraan itu apa saja yang lewat, dari mana ke mana, waktunya, juga untuk jarak tempuhnya, apa dia berhenti atau tidak. Lalu untuk produksi CO2 dan juga NOx-nya untuk misal kepentingan analisis lingkungan, dapat kita lakukan sebagai preliminary design untuk langkah perencanaan ataupun perancangan kita selanjutnya. Nah, terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Sekarang kita akan melalui sesi tanya jawab. Mungkin nanti Mbak Monika bisa bantu-bantu untuk kepada peserta. Apa ada pertanyaan? Untuk video webinar saat ini nanti apakah akan di-share? Ya, ini dari Anonymous ya. Anonymous attendee bisa di-share nantinya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Samudra Nugraha. Apa perbedaan antara simulasi traffic di Invalve dengan vehicle tracking? Apa vehicle tracking tidak bisa simulasi traffic? Ya, perbedaannya adalah untuk simulasi lalu lintas, ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku kendaraan, dalam artian perilaku kendaraan dalam menemui sebuah konflik. Jadi secara lebih makro, sementara vehicle tracking sendiri itu memiliki fungsi yang berbeda. Vehicle tracking itu berfungsi untuk melihat manuver kendaraan
ada jalan tertentu. Misal kita membuat jalan dengan lebar sekian, misal sekian meter, lalu dengan radius tikungan sekian. Nah, kendaraan apa saja yang bisa kita lewati? Misal, kendaraan tersebut, maksudnya kendaraan yang kita rencanakan bahwa bisa dilewati oleh truk gandeng. Nah, nanti untuk vehicle tracking tersebut, dia akan membaca apakah si truk gandeng tersebut bisa lewat atau tidak. Gunanya vehicle tracking itu seperti itu. Jadi untuk bagaimana melihat kemampuan kendaraan untuk melewati sebuah jalan, untuk melihat manuver kendaraan. Lalu untuk vehicle tracking itu selain manuver kendaraan, dia juga dapat merancang untuk misal lahan parkir, misal itu juga bisa dilakukan di vehicle tracking. Jadi itu perbedaannya ya Pak. Jadi yang satu untuk analisis lalu lintas, bagaimana perilaku dan juga volume kendaraan. Yang satu lagi untuk melihat analisis dari manuver sebuah kendaraan ketika melewati sebuah jalan. Jadi berbeda. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan lain bisa dituliskan di kolom di tab Q&A ya, question and answer. Saya coba kembali ke Mbak Monik karena sepertinya belum ada pertanyaan lanjutan ya. Silakan Mbak Monik. Ya, terima kasih Mas Gusdian atas penyampaian materinya. Jadi dapat dikatakan begitu ya Bapak bahwa memang untuk Infraworks ini itu bisa analisa kendaraan atau analisis kendaraan, yaitu dengan mengetahui seberapa jumlah volume kendaraan itu. Begitu ya. Untuk selanjutnya saya ingin menginformasikan begitu terkait materi webinar yang hari ini. Itu ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat, apakah untuk bisa di-share atau kami akan mendapatkan materi tersebut begitu, bahwa untuk materi untuk rekaman ini nanti akan kami upload ya Bapak dan Ibu itu di kolom di YouTube kami, di YouTube kami. Nanti untuk alamat YouTube-nya akan kami share ya. Berikut untuk alamat YouTube-nya, sebentar saya copy dulu di kolom chat supaya Bapak dan Ibu bisa membuka gitu ya nanti. Mungkin untuk upload di YouTube-nya mungkin sekitar 1 minggu mungkin ya Bapak dan Ibu, nanti akan mungkin boleh di-subscribe, jadi nanti untuk muncul notifikasinya begitu ya. Belibet saya ngomongnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Gusdian ya untuk materi yang telah disampaikan. Dan untuk software atau aplikasi Autodesk dapat dicoba ya Bapak dan Ibu atau di trial dalam waktu 30 hari. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu ingin mencoba mengoperasikan atau belajar software Autodesk, dapat di-download. Untuk linknya sudah saya share ya tadi Bapak dan Ibu di kolom chat juga, terutama untuk software Infraworks karena hari ini kita menyinggung tentang software Infraworks ya. Dan di Cipta Satria Informatika juga merupakan Autodesk Training Center atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software-software Autodesk. Dan nanti apabila Bapak dan Ibu berkenan mengikuti training akan didampingi oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mas Gusdian. Dan selain itu kami Cipta Satria Informatika juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi Building Information Modeling kepada perusahaan-perusahaan di bidang atau di industri AEC, Architecture, Engineering, and Construction. Dan untuk informasi mengenai acara, event yang kami adakan, begitu ya Bapak dan Ibu, atau seputar promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat follow akun sosial media kami yang sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, itu ada di Facebook, itu di PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram itu @Cipta
Satria Informatika, kemudian di YouTube itu Cipta Satria Informatika, dan di Twitter @pt Cipta Satria, dan dapat berkunjung juga di website kami ya Bapak dan Ibu di www.ciptasatria.com. Kami juga memiliki portal knowledge base di website kami yang berisi know-how, tips and tricks, dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi dari Autodesk. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkunjung di Cipta Satria Technology Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Ya, kita telah sampai di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini dan menyempatkan waktunya juga. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk update teknologi di bidang IIC ya, Bapak dan Ibu, Arsitektur, Engineering, and Construction. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mas Kusdian yang ingin disampaikan, begitu? Dari saya cukup sih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Kusdian. Maka saya akan tutup webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mas Kusdian memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu di event workshop di hari Jumat ya, tanggal 5. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.